Bapa, kami tahu bahwa kami milik-Mu. Terima kasih kalau sampai hari ini Kau masih menganggap kami sebagai milik yang berharga. Dan biarlah Tuhan, hari-hari kami boleh kami lalui, boleh kami jalani dengan terus percaya kepadamu, dengan terus mau bertumbuh. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, sehingga terus membuat kami mampu melangkah dan memberi kekuatan, sehingga kami boleh capai garis finish kami. Kami boleh menjalani kehidupan demi kehidupan. Walau banyak tantangan, namun kami tidak akan menyerah Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Bahkan melebihi dari setiap tantangan-tantangan yang kami lalui. Dan biarlah Tuhan, di dalam hari-hari kami terus Kau tambah-tambahkan hikmat. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat. Dan baik bahkan hal-hal yang berkenan di mata-Mu untuk kami perbuat. Terima kasih. Dan biarlah saat ini kami boleh persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima benih yang terbaik daripada-Mu. Boleh menerima pengajaran daripada-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang sebagai alat, tidak lebih daripada itu Tuhan. Namun biarlah Tuhan kami boleh belajar dari hal-hal yang terbaik daripada Bapa. Tuntun dan pimpin kami selalu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you pemusik WL Singer. Shalom. Shalom, dahsyat. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang minggu ini dahsyat? Waduh, luar biasa ya. Dahsyat ya, banyak ya. Emang ada yang gak dahsyat minggu ini? Ada? Enggak ya, saya percaya semua baik di tempat ini maupun bahkan di rumah, semua daripada kita memiliki hari-hari yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Oke, hari ini saya akan bawakan judul yang sharing mengenai hal yang simpel dan ringan aja, enggak yang berat-berat. Karena supaya kita juga sekali-kali perlu rileks ya. Namun seringan apapun itu kita harus dapat sesuatu hal yang, dapatkan hal-hal yang baik yang menjadi pengajaran dan pembelajaran buat kita. Hari ini saya akan bawakan judulnya Jatuh Cinta dan Bangun Cinta. Wow, jatuh cinta dan bangun cinta. Kalau dengar kata cinta tuh kayak gimana gitu ya. Apalagi jatuh cinta dan bangun cinta. Apa perbedaan jatuh cinta dan bangun cinta? Nah, banyak yang kadang masih bingung ya. Dan ini bulan Maret sebenarnya lebih tepatnya ngomong jatuh cinta waktu bulan Februari kemarin katanya. Pas Valentine. Tapi gak apa-apa, itu jatuh cinta versi anak-anak. Kita jatuh cintanya beda ya. Nah, justru kita mendekati masa Paskah nih, kita jatuh cintanya beda lagi. Ya, ini yang lebih dahsyat, jatuh cinta yang jauh-jauh lebih abadi. Ya. Nah, mari kita buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ada firman yang perlu kita baca dulu untuk kita dapat sama-sama menyelami arti dari jatuh cinta dan bangun cinta. Oke? Ya. Yohanes yang ketiga ayat 16. Ya. Saya baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, firman ini banyak yang sudah mengerti dan sudah sering dengar, bahkan karena firman ini orang jadi bertobat, ya dahsyatnya itu. Nah, di sini kalau kita baca di King James Version ya, dikatakan for God so love. Ya. Makanya dikatakan ini dahsyat, ini cinta. Ini Tuhan kalau enggak benar-benar cinta sama kita, ya, jelas Ia enggak akan berbuat hal yang sedahsyat ini. Nah, kita akan coba bahas sama-sama jatuh cinta. Kita buka dulu jatuh cinta. Apakah ada yang tahu di tempat ini jatuh cinta itu apa? Boleh? Di rumah juga
Boleh diketik jatuh cinta itu apa? Silakan, silakan. Apa itu jatuh cinta? Saya penasaran mau dengar apa itu jatuh cinta, ya. Silakan, silakan. Nah, tuh, betul. Saya setuju dengan tadi ada teman-teman yang bilang dan saya setuju benar itu. Itu ada lagunya. Betul ya? Lagunya jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi jujur ngomong, itu lagu bukan zaman saya sebenarnya. Itu zaman papa mama saya. Tapi karena beliau dengar itu terus, saya jadi mau gak mau mendengar, ya kan. Kalau anak milenial, saya percaya hari ini, dia gak ngerti itu lagu. Kalau yang gak tahu boleh buka di Google, cek lagu Jatuh Cinta. Kalau gak salah penyanyi siapa? Tante Titi Puspa tuh, itu zamannya. Dia tahu loh, gue gak tahu beneran. Nah ya kan, nah, itu jelas banget zamannya tante kita ya. Nah, tadi WL kita itu ngerti banget lagu itu ya. Nah, jatuh cinta. Nah, kita bahas mengenai jatuh cinta. Apa jatuh cinta? Definisi saya, menurut saya, jatuh cinta adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menguasai daging dan hatinya untuk menyukai suatu objek. Oke, saya ulang ya. Jatuh cinta adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menguasai daging atau hatinya ya untuk menyukai suatu objek. Nah, kadang-kala orang sering membawa kondisi jatuh cinta itu lebih kepada sesama manusia, ya, sesama pasangan. Saya yang pria suka dengan yang wanita yang peyem gitu ya. Peyem apa? Peyempuan maksudnya ya. Ya, peyem-peyem ya, I like gitu loh ya. Nah, demikian juga yang peyempuan suka sama yang gagah-gagah gitu loh ya. Nah, jatuh cinta. Jadi kenapa dikatakan objek? Karena jatuh cinta itu tidak hanya semata-mata hanya sampai kepada manusia. Dan seseorang bisa saja jatuh cinta kepada sesuatu, makanya objek. Kenapa saya katakan objek? Bisa juga saya jatuh cinta banget sama, contoh, saya suka jam tangan. Waduh, saya suka banget jam tangan ini. Mungkin hari ini saya belum bisa membelinya, tapi karena saya menyukainya, saya punya hasrat. If someday saya mampu membelinya, saya akan beli. Jam ini yang akan saya beli pertama kali. Wah, itu udah jatuh cinta, udah tingkat tinggi. Ya, pernah seperti itu teman-teman? Di sini pernah seperti itu? Pernah, oke. Saya pengen banget mobil itu. Waduh, berapa harganya mungkin mahal tapi saya coba cicil atau saya coba tabung dulu uangnya pelan-pelan sampai terkumpul, saya beli. Nah, ya, atau saya suka rumah itu. Oke, saya tabung pelan-pelan. Begitu mau beli, rumahnya udah kebeli. Ya, enggak gitu ya. Tapi begitu mampu bisa beli. Nah, banyak cara orang mendefinisikan cinta. Nah, menurut saya cinta itu yang seperti tadi, ya, di mana kita nggak bisa menguasai daging dan hati, ya. Kenapa? Karena apa? Karena mungkin saja seseorang jatuh cinta tersebut hanya sementara, betul? Simpelnya gini, ya. Nah, tadi kan dibahas mengenai kondisi mengenai daging dan hati. Kenapa dikatakan sementara? Pernah dengar gak cinlok? Cinlok, cinta lokasi. Nah, itu terkenal di antara para selebriti kalau ya. Tapi enggak juga lah, di sini juga ada yang cinlok dari melayani. Iya, itu ganteng ya, itu cakep ya, tuh singernya cakep loh, langsung jadi semangat pelayanan. Waduh bahaya, nggak gitu ya, nggak di sini nggak ada ya, di luar. Oke, nah kenapa dikatakan tadi ya ada cinlok? Kenapa? Karena tanpa kita sadari ya, jatuh cinta kenapa saya katakan tadi sementara. Karena itu terkait dengan situasi atau kondisi atau perlakuan yang memang mungkin kita belum pernah alami sebelumnya. Oke, bisa diterima? Dan kita harus sadar bahwa hal tersebut kadang-kala kurang melibatkan pikiran dan logika. Mana ada orang jatuh cinta pakai logika, betul nggak? Kita tahu ini misalnya, maaf ya, pasangan ini nggak benar. Pernah mungkin teman-teman di tempat ini atau di rumah yang tahu, ini orang gak benar. Orang lain lihat tahu ini orang gak benar, tapi ini orang sudah jatuh cinta sama pasangan ini. Jadi walaupun gak benar tetap jatuh cinta. Pernah lihat yang seperti itu?
Ya, oh mati-matian loh. Padahal orang kasih tahu, ini orang, aduh kamu nggak tahu ya, dia mata keranjang. Jadi di matanya ada keranjang belanja gitu gede banget. Ya enggak ya. Mata keranjang, suka dengan banyak wanita misalnya. Atau suka dengan banyak pria ya. Karena mata keranjang nggak cuma pria, tapi bisa juga wanita. Saya bantuin yang pria-pria. ya. Jadi, nah kenapa saya katakan seperti itu tadi? Kenapa? Karena bisa terlibat kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi atau keadaan ya mengakibatkan seseorang menyukai sesuatu. Dan sifat daripada jatuh cinta sementara karena tidak adanya logika yang matang, pikiran yang matang dan logika yang benar. Ya. Jadi saya boleh katakan jatuh cinta itu sifatnya cepat. Ya, kondisi yang terjadi secara cepat. Ya, misalnya mungkin ada orang tipe-tipe susah jatuh cinta. Ya ini pengalaman saya punya teman. Dia jatuh cinta tuh sama lawan jenis tuh sulit. Sama sesama jenis apalagi enggak ya, ini normal. Cuman ternyata dia bisa jatuh cinta manakala dia melihat ada satu perlakuan tindakan daripada orang lain terhadap dia. Dan itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bisa dipahami? Jadi karena ada satu tindakan dan perlakuan yang diberikan oleh orang lain kepada dia. Dan dia belum pernah merasakannya. Dan pada saat itu membuat matanya terbuka. Wow, thank you loh. Contohnya gini misalnya. Biasa makan ambil sendiri. Tiba-tiba kali ini ada seorang wanita, jadi cowok ya. Datang menghampiri, dikasihnya lah makan. Misalnya di pesta dia biasa orang makan sendiri, ambil sendiri, tiba-tiba dia ada satu wanita, nih makanan buat kamu. Cia. Apa yang terjadi? Mungkin sang pria tadi langsung kaget, shock. Wow, ada apa ini? Jarang-jarang ada yang ngasih gue makanan. Padahal makanan biasa, padahal mungkin hati orang itu biasa aja nih kasih makanan. Sekalian ngambil, diambil dua gitu loh. Cuma mungkin karena orang ini belum pernah mengalami sebelumnya dan dia merasa, oh, wow. Pernah kayak gitu ya Dani? Jadi wow gitu ya. Jadi dia ada apa ini? Dan tiba-tiba habis dikasih makanan, matanya udah mulai melihat tuh, ini cewek. Kemana aja matanya mulai ngeliatin orang itu. Kayaknya ada sesuatu banget gitu loh dari tindakan. Ya. Nah hal tersebut saya katakan tadi sementara. Ya, banyak orang jatuh cinta kondisinya kayak begitu. Ya. Dan jatuh cinta sekali lagi tadi saya katakan kondisinya terjadi dengan cara yang cepat. Ya. Dan tidak pernah melibatkan logika dan pikiran. Makanya jangan kaget kalau orang jatuh cinta susah banget dibilangin. Dan jangan pernah Anda memberi masukan dan saran kepada orang yang sedang jatuh cinta dan berbunga-bunga yang lagi dahsyat. Karena apapun yang Anda akan kerjakan untuk berkata-kata, itu kalau firman bilang seperti memberi mutiara kepada babi. Ya, dia gak bakal dengar, dia tapi pikirannya tetap kepada cintanya. Jelas ya? Definisi jatuh cinta segitu dahsyatnya. Ya. Nah, bagaimana dengan bangun cinta sekarang ya? Nah, ini biar teman-teman bisa sama-sama belajar. Bangun cinta. Bangun cinta itu lagunya beda, jatuh cinta, Bro. Ya. Nah, bangun cinta adalah suatu keputusan yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab untuk seseorang mengambil suatu komitmen. Ya. Terkait hati dan dagingnya. Saya ulangi. Bangun cinta, cinta saya baru datang. Oke, gak apa-apa, lanjut, oke. Tidak akan mengganggu saya. Karena saya bukan lagi jatuh cinta, saya sedang bangun cinta. Setuju? Yang setuju katakan amin. Nggak ini ya gebo di sini ya. Nah, bangun cinta adalah suatu keputusan yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab untuk seseorang mengambil suatu komitmen. Ya, terkait hati dan dagingnya. Contoh, kita jangan ngomong pasangan. Kalau pasangan paling jelas. Kita ngomong sekarang objek, karena tadi cinta objek ya, ada objeknya jelas. Saya suka otomotif. Tipe saya suka, dan saya memang suka otomotif. Saya kalau punya satu mobil, saya suka banget dengan mobil ini. Mobil itu gak akan lama modelnya begitu. Paham? Karena dalam waktu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam serem amat. Istri saya paling ngerti itu. Itu entah bannya udah ganti, peleknya udah ganti. Ya, tiba-tiba di dalam
ya, jok kulitnya ganti gitu loh. Ya, bodi depan apa semua pokoknya berubah aja mobil itu, nggak akan sama seperti itu. Karena apa? Saya sangat menyukai mobil ini, saya sangat menyukai mobil ini dan saya berharap mobil ini akan lebih terlihat keren dan cantik. Ya. Ya. Ini kalau suka dengan misalnya kalau dibilang tadi saya menyukai dan saya pengen mobil ini tuh long lasting sama saya. Nah, bentuk saya membangun cinta saya dalam mobil ini adalah saya akan membuat mobil itu senyaman mungkin dan sekeren mungkin sehingga saya naik turun dari mobil itu oke. Dan saya pun di dalamnya juga oke. Dan saya juga merasa kalau saya bawa mobil itu juga oke. Ya, ini bangun. Nah, bagaimana dengan pasangan? Pasangan pun demikian. Kalau memang kamu benar-benar sudah jatuh cinta, ya jatuh cinta benar nih ya, nggak cuma jatuh cinta yang sementara tadi definisi di awal. Nah selanjutnya kamu akan masuk satu tahapan baru namanya bangun cinta. Ya, karena saya katakan tadi jatuh cinta sifatnya sementara. Tapi bangun cinta sifatnya panjang dan lama. Nah untuk seseorang bangun cinta, membangun satu cintanya, apalagi kepada pasangan nih sesama manusia itu beda banget. Kalau tadi saya sama mobil aja saya bisa berlaku demikian, harusnya saya bisa berlaku melebihi daripada mobil tadi. Pastinya ya karena kamu mencintai pasangan kamu dan kamu pengen pasangan kamu the best yang terbaik dan pengen terlihat bagus, ya pasti kamu akan berani untuk memberikan sesuatu kepada pasanganmu. Mungkin yang dulu pasangannya gak suka dandan, kali ini ayo dong kamu dandan biar lebih keren, biar lebih cakep, biar lebih cantik gitu loh ya kan. Ya tapi pasti kalau kamu pengen itu ya jangan lupa dikasih duitnya juga ya kan. Supaya pergi ke salon kan, gak mungkin ke salon cuma bilang permisi gitu loh, gak mungkin ya. Ya kan gak ada yang ketawa kenceng banget, kamu merasa dimenangkan ya, luar biasa ya. Ya. Nah bangun cinta itu kamu perlu komitmen ya tadi, perlu komitmen. Karena membangun cinta itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya, karena tidak mungkin seseorang membangun cinta hanya dalam waktu sementara dan tidak melibatkan pikiran yang matang dan logika. Kalau tadi jatuh cinta itu tidak melibatkan pikiran yang matang dan logika. Sementara bangun cinta itu melibatkan satu pikiran yang matang dan logika yang kuat. Jadi waktu saya memutuskan saya menikah, saya memutuskan mengambil langkah membangun cinta saya, berarti saya harus pikir matang dan masak apa yang harus saya perbuat supaya cinta saya yang kemarin saya dapatkan pada saat kondisi jatuh cinta itu tidak berkurang. Bisa jelas? Ada amin? Amin? Nah, bahkan tidak hilang yang lebih dahsyatnya. Kalau sampai bisa berkurang dan lebih parahnya hilang, udah pasti berarti saya gagal dalam membangun cinta. Setuju? Setuju ya? Kenapa? Tadi saya katakan bahwa apa? Karena jatuh cinta itu membutuhkan waktu. Ya, jelas jatuh cinta, bangun cinta beda. Bangun cinta cepat, bangun cinta butuh waktu. Dan harus punya rasa untuk mengeksplorasi. Wah ini dahsyat, bahasanya mengeksplorasi nih. Ya, hati-hati ya, jangan salah ya. Anda jangan salah. Banyak orang yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi beda. Ya, mengeksplorasi adalah saya menggali, meriset, saya mencari tahu lebih dalam. Kalau mengeksploitasi adalah saya menggunakan dan mempergunakan, ya itu beda ya. Jadi ini mengeksplorasi, coba buka di kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya bisa cari di Google apa itu makna dari eksplorasi. Ya, jadi saya cari tahu sedalam-dalamnya. Karena saya perlu membangun cinta dan cinta itu dibangun butuh waktu. Jadi saya perlu tahu apa yang pasangan saya suka. Apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Contoh, istri saya namanya Anne. Ya. Kenapa? Bingung? Oh, mau lebih jelas Anne Teresia namanya. Oke, ya. Oh bukan, salah Pak, salah. Maksudnya ini kan saya kasih contoh istri saya gitu maksudnya ya. Contoh ya istri saya namanya Anne Teresia ya. Sebagai contohnya. Ya, kalau saya sebutkan nama istri yang lain kan pasti Anda akan terganggu pastinya dong ya kan. Karena saya juga gak nyaman tuh ngomong ya. Jadi saya kasih contoh istri saya maksudnya ya. Oke jelas ya. Anne Teresia. Anne itu suka banget. Ya ini sebenarnya ini hal yang saya tidak suka. Tapi tidak terlalu suka maksudnya. Karena
Ya, nanti saya jelaskan nanti maksudnya. Saya jelasin. Intinya gini loh, Anda tuh suka membantu orang. Terus Anda berpikir, wah berarti Anton gak suka bantu. Bukan begitu. Ya, Anda suka membantu orang lain. Nah, cara dia membantu gimana? Nah, cara dia membantu. Dan dia punya alasan kenapa dia suka membantu orang lain. Karena dia tipe orang suka menyenangkan orang lain. Saya juga gak ngerti kenapa ada orang tipe kayak begitu. Nah, tapi saya berusaha menyelami apakah waktu saya dulu awal menikah, ini cuman gimmick atau cuman memang, ya emang biar kelihatan keren aja kali ya. Tapi ternyata berjalan waktu, saya lihat itu bukan hal yang seperti itu. Tapi memang dia suka melakukan itu. Jadi sehingga saya harus perlu bilang kadang-kadang bercanda sama dia, kayak kita harus punya budget khusus untuk menyenangkan, memenuhi apa yang kamu inginkan itu. Yang kamu bilang keren, enak gitu, bukan keren, suka. Karena dia juga gak sadar. Sebagai contoh gini, misalnya ada orang nawarin sesuatu, saya jualan ini. Saya nggak ngerti gimana, pokoknya tiba-tiba dia bisa beli, orang yang pernah beli. Dan apa orang tawarin pasti dia beli. Nah itu ada teman-teman kita yang tahu kok, model istri saya kayak begitu. Sometimes saya bilang, Mama kan itu nggak enak. Kadang-kadang saya pernah bilang, itu nggak enak, nggak apa-apa, hitung-hitung bantuin orang. Oke. Dia suka tadi kenapa? Ya kan kasihan lagi kayak begini pandemi orang nyari duit susah. Ya udahlah kita bantu biar dikit. Memang nggak banyak tapi kan setidaknya kalau gue beli dia happy. Oke. Ya, buat saya kayak tadi gitu oke. Nah kadang-kala saya pikir buat apa gitu. Kadang di rumah udah banyak makanan tapi dia beli lagi. Ternyata nggak buat kita. Dia kasih buat orang lain gitu loh. Akhirnya dia buat menyenangkan hati orang lain untuk kasih orang lain buat senang lagi gitu loh. Ya saya puji Tuhan sih, cuman dia bilang kadang-kadang saya sering berdebat kecil sama dia. Enggak, itu terkesan berlebihan gak sih mah gitu loh. Saya sometimes bilang begitu. Ya kalau ada lebih sih aku lakukannya, kalau nggak ada juga aku nggak lakukan gitu loh. Ya udah. Yang penting sepanjang kamu happy ngelakuin itu, kamu tahu batasannya, go ahead. Cuman kalau terlalu melakukan berlebihan ya itu berbahaya juga ya kan. Ya orang 10 orang nawarin 10 orang kita beli repot kan. Ya, yang tekor siapa? Ya I lah yang tekor ya kan. Ya, just kidding ya. Nah, itu salah satu. Dan apa yang lain yang Anda suka? Ya, Anda tuh suka banget dengan surprise saat ultah. Wah kalau surprise, mulutnya sih bilangnya nggak suka, biasa aja. Tapi kalau surprise, dia sebenarnya hatinya senang gitu loh. Hatinya senang. Ya, nah jadi apa cara saya ya untuk saya dapat menyenangkan dia? Itu saya mengeksplorasi. Dan salah satu yang lain adalah yang saya lihat yang memang tipenya dia adalah dia very on time dan jauh berbeda dengan saya. Saya orang yang tidak on time. Namun Ana on time banget. Kalau bisa sebelum jamnya saya sudah datang, itu tipe dia. Setengah jam sebelum saya udah nongol. Nah, kasihan dia hidup dengan saya orang yang suka ngulur waktu, dia orangnya tepat waktu. Jadi kadang-kadang bukannya dia narik saya narik dia, jadi dia terlambat. Maafkan, itu salah saya. Salah saya ya. Tapi nah inilah yang dibilang eksplorasi, ini yang dibilang bangun cinta. Kenapa? Ada hal-hal yang akhirnya saya belajar mengeksplorasi apa yang sebenarnya menjadi keinginan istri saya. Hal yang sangat sederhana tadi, tepat waktu. Saya orang yang, kalau misalnya ada sesuatu tuh nanti dulu deh. Misalnya kita mau pergi kemana, jam berapa? Oh jam 10 ya, oke. Sekarang jam 8, buat saya nih, masih lama. Tapi buat istri saya jam 7 dia udah mandi. Ya, jam 8 udah siap. Masih 2 jam dia udah ready. Sambil memikirkan apa yang harus dia bawa nanti. Sehingga waktu dia pergi, dia gak mungkin ketinggalan barangnya. Komplit, ya seperti itu. Tuh, aku promosi, kau bilang katanya aku nggak pernah promosi. ya, di sini heboh, nggak apa-apa. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa cara saya sebagai seorang pasangan untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh pasangan saya? Jadi saya mulai, sekarang saya mulai tahu bahwa tipe dia tepat waktu dan dia tipe orang yang 2 jam sebelumnya udah menyiapkan diri. Berarti kalau besok ada janji jam 10, saya jam 7 pasti sudah bangun. Jam 6 lah sudah bangun. Karena apa? Karena dia pasti prepare. Dan benar pada jam itu dia pasti sudah bangun, sudah mandi, sudah apa dan sebagainya. Jadi saya tinggal siap-siap pergi ke mobil. Karena yang terjadi sih memang jujur ngomong,
Yang di mobil yang masuk duluan itu istri saya duluan dibanding saya. Jadi dia yang manasin mobil, saya nyusul setelahnya gitu ya. Harusnya kan biasanya suaminya ya yang di mobil, istrinya nyusul ya. Tapi ini yang terjadi, yang apa-apa, keterbukaan awal dari pemulihan ya. Nah saya, ini yang terjadi adalah istri saya duluan di mobil dan saya yang datang pertama, yes honey, ya, baru datang gitu loh. Makanya anak-anak saya tuh gitu, tapi nggak apa-apa. Inilah keluarga kami ya, yang unik ya. Jangan kaget mungkin ya kalau Cio dan Steph, mungkin kalau yang sekarang lihat ya, Cici udah di dalam duluan, saya yang terakhir bawa apa yang kurang. Terakhir, kenapa? Karena dari awal tidak prepare gitu loh. Nah itu kesalahan terbesar ya. Nah artinya tidak mungkin dalam berpasangan, seorang pasangan tuh hanya cuman mau dimengerti aja. Oke? Seorang pasangan tuh tidak hanya bisa untuk dimengerti saja. Dan selalu mau dengar aja tanpa mau melakukan hal yang sama terhadap pasangannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena bila terjadi model seperti itu, jadi semuanya mau didengar, maunya dimengerti, maunya ya apa yang dia mau aja. Itu besar kemungkinan akan timpang di dalam keluarga itu atau di dalam berpasangan. Ya, jadi buat adik-adik juga yang hari ini melihat yang masih muda masih milenial, zaman-zaman mungkin yang hari ini GPT, CPDM, nah itu perlu. Jadi lihat pasangan kita, lihat hari ini kamu punya pasangan, pacar atau dan lain sebagainya, teman TTM, nah ya dan lain sebagainya ya. Lihat orangnya seperti apa. Ya, kalau kita benar-benar fokus, benar-benar serius, dia benar-benar mencintai kamu, ya dia akan mencari tahu dan mau mengerti keadaan satu dengan yang lainnya. Dia gak cuma suka dengan apa yang dia suka dari kamu, tapi dia akan belajar menyukai kamu apa yang tidak suka dari kamu. Apa yang gak dia suka. Gak cuman, oh gue suka kamu karena apa yang menurut aku suka dari dia. Aku suka kamu cantik, ya udah dia maunya yang cantik yang kamu aja. Someday secantik-cantiknya wanita cantik dia pasti akan tua, betul? Nah bagaimana kalau dia tua, berubah, besok cari yang cantik lagi kan repot. Ya, jadi ya udah menerima, karena kita nggak bisa cuma melihat dari luarnya saja. Tapi kita harus melihat dari sisi dalamnya. Sisi dalam kita bicara mengenai hati, karakternya dia. Nah, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, ya. Nah, harus bisa melihat seperti itu. Kalau enggak, saya boleh katakan, kalau kita cuma mau dimengerti, itu egois. Nah, kalau kita masih mau berpasangan dengan orang egois itu, saya mau katakan itu kita yang bodoh. Jadi, if someday, kalau kamu menikah dengan tipe orang seperti itu dan kamu tidak menyadari itu, dan waktu menikah kamu ribut, kadang-kadang saya bingung sebel kalau dengar orang cerita, komplain masalah gitu. Kadang-kadang saya cuma ngomong sama pasangan, dia orang pacaran ngapain sih sebenarnya? Gitu loh. Betul gak sih ya? Kamu orang pacaran ngapain sih? Orang tuh pacaran tunjukin yang gak baik. Tapi kenyataan memang kalau kita lagi pacaran jatuh cinta, tunjukin yang baik-baik. Makanya tadi tidak mengikuti apa? Wah, ya, di sini ada yang pengalaman kebetulan ya teman-teman. Sangat pengalaman. Tadi dikatakan kenapa? Karena waktu jatuh cinta kurang melibatkan pikiran dan logika. Makanya yang ditunjukin selalu yang bagus-bagus. Nah kita ngelihatnya juga yang bagus. Harusnya kita pakai logika, apa iya nih cewek sebagus ini? Apa iya nih cowok sesempurna ini? Pasti ada kurangnya. Tapi bukan berarti kita mencari kekurangannya. Cuma kita harus melihat apakah kita dapat menerima kekurangan orang itu. Mungkin pasangan kita lelet lama banget. Kita harus tahu waktu kita pacaran. Sehingga kita bisa lihat ini saya bisa terima gak ya, saya bisa accept gak ya kalau someday gue menikah dengan orang model seperti ini. Atau mungkin saya lihat pasangan saya ini boros yang luar biasa. Contoh ya, dia belanja. Ini nanti waktu saya menikah, saya bisa gak ya terima dengan hobinya yang senang belanja ini. Atau mungkin ini selama pacaran dia selalu maunya, pokoknya makan di mana harus saya yang tentuin. Pergi saya yang tentuin. Ini saya yang tentuin. Nah, waktu menikah kamu siap gak? Jangan-jangan kepala rumah tangganya bukan kamu. Kepala rumah tangganya yang perempuan lagi. Karena dia yang mau didengar. Ada. Dan besok waktu menikah dengan keadaan itu, kalau kamu merasa tertekan, jangan komplain. Kenapa? Waktu pacaran kamu tahu. Saya katakan tadi, walaupun memang jatuh cinta sifatnya sementara, tapi berjalannya waktu. Makanya kenapa pacaran butuh waktu. Kalau bisa jangan cuma 1-2 bulan. Setahun boleh, 2 tahun lebih bagus, 3 tahun lebih mantap lagi. Tapi jangan kelamaan sampai 5 tahun.
Karena kalau udah lama, basi juga. Nah ya, tapi kenapa kita perlu waktu 1 tahun? Karena dalam 1 tahun sehebat-hebatnya kata pepatah bilang tupai meloncat, pasti jatuh juga. Ya, serapat-rapatnya kamu tutup bau busuk, itu baunya pasti akan keluar. Jadi walaupun hebat-hebatnya ditutup-tutupi oleh pasangan kita segala hal buruk-buruknya, tapi pasti akan keluar pada waktunya. Nah, pada saat kamu lihat, mampu gak kamu menerima kekurangannya? Jangan-jangan waktu kamu melihat kekurangannya, kamu langsung, waduh, shock. Ilfil, ternyata gue baru tahu lah. Jangan kaget, jangan pakai respon gitu, justru kamu harus tahu. Ya, oh iya saya perlu tahu, kenapa dia seperti ini. Ya, ya. Nah, dalam hal dua sejoli ya, makanya dalam hal ini misalnya orang dari proses jatuh cinta, kita akan masuk fase namanya bangun cinta. Nah, bangun cinta ini di dalamnya, udah pasti di dalamnya ada fase namanya pernikahan. Nah, pada saat Anda mengambil keputusan untuk menikah, ya, pastinya udah banyak hal-hal yang harusnya berani Anda korbankan. Ini bedanya bangun cinta sama jatuh cinta. Kalau jatuh cinta belum tentu Anda mau berkorban. Ya. Tapi kalau sudah bangun cinta, pengorbanan jauh lebih banyak. Sorry, saya ralat. Jatuh cinta kamu juga bisa berkorban. Ya. Waktu bangun cinta sama-sama ada pengorbanan, tapi waktu bangun cinta pengorbanannya jauh lebih besar daripada waktu kita jatuh cinta. Oke, bisa dimengerti ya. Ya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan di awal, ada hal-hal yang perlu kamu ketahui dan kamu ketahui pada saat kamu menikah. Dan makanya ada sering celotehan para suami dan para istri kalau saat ketemu apa? Pada saat menikah barulah terbuka tabirnya. Loh, selama ini ketutup apa gitu ya. Ya kan? Setelah menikah baru tahu saya dia seperti itu. Ya. Pernah begitu ya, pernah mendengar ya, tapi bukan pernah, ada yang pernah merasa benar, itu benar, ya, ya kan? Kayak contoh, sebenarnya sih saya udah buka sama istri saya tahu. Sejak pacaran saya tunjukin bahwa saya tidak suka durian. Nah, lucunya waktu pacaran dia pribadi yang suka durian. Nah, sederhana ya, sederhana. Nah. Tinggal bagaimana kitanya aja sih kalau menurut saya ya. Apakah saya yang mengalah makan durian ataukah Anda yang mengalah tidak makan durian? Sebenarnya simpel kok dalam hal ini. Nah, tapi sebelum Anda mengambil keputusan dan saya memutuskan sesuatu juga perlu ada hal-hal yang diketahui. Nah, jadi seseorang mengalami sesuatu pasti ada dasarnya, betul? Di dalam hal ini saya ceritakan sama pacar saya waktu itu, masih pacar ya. Saya bilang, saya bukan tidak suka durian. Jelas ya, teman-teman di tempat ini juga perlu tahu ya. Sekali lagi, saya bukan tidak suka durian. Artinya, dulu pada zaman dahulu kala pada di kerajaan tahun 9, itu saya pernah makan durian. Oke? Pernah makan durian. Namun karena ada satu peristiwa, di waktu itu ayah saya, papa saya mengambil durian terlalu banyak. Di satu kebun di daerah Jonggol lah waktu itu ada salah satu leluhur kita tinggal di sana. Lagi di daerah itu lagi sedang panen durian. Dan alhasil dibawanya lah sebanyak-banyaknya durian itu di dalam mobil menuju kota Jakarta. Niatnya bukan dimakan semua, dibagi-bagi. Kemudian papa saya orang juga suka membagi. Bagi-bagi kepada saudara-saudara yang ada di dekat rumahnya. Namun karena begitu banyaknya durian itu, kalau secara hitungan mungkin lebih dari 30-40 durian dalam satu mobil. Dan saat itu saya ingat banget mobil yang dikenal adalah Hijet 1000. Mungkin pada yang dulu tahu, Kowinata pasti tahu ya. Hijet 1000 Daihatsu itu, sebut merek lagi ya. Nah itu kecil sekali ya, mesin di dalam. Bayangkan durian 40 diungkep perjalanan kala itu Jonggol tidak ada jalan Cibubur. Jadi harus memutar melalui Cibinong. Dan Jagorawi masuk ke Cawang. Itu perjalanannya 2-3 jam. Pergi ke situ loh. Makanya betapa bahagia saya kalau udah ada jalan Cibubur. Jadi potong jalan. Ke situ paling lama sekarang ya 1 jam lah gitu loh. Nah kala itu baru dari Jonggolnya menuju Cawang aja 3 jam, 2-3 jam. Di dalam mobil yang kecil bersama 40 duren.
Dan itu ngelekep. AC-nya nggak dingin. Can you imagine di situ kayak apa? Kayak apa? Ya udah, pepes tebu. Pepes tebu, udah pepes tongkol lebih tepatnya. Sehingga sampai Jakarta di depan rumah, saya udah begini. Jelas ya. Bisa dibayangkan ya, kan udah saya praktekin ya. Dan waktu itu pada saat bilang, ya kita makan durian, kata bapak saya, perut dibuka. Saya yang saat itu bisa makan durian itu 1, 2, 3, 4 sendiri. Ngelihat durian, udah merinding. Ya. Jadi saya jelaskan itu kepada pacar saya. Jadi kamu harus tahu alasan saya tidak makan durian bukan karena saya tidak pernah makan durian. Ya, Stefani kamu senyum-senyum sesuatu banget. Ya, tapi saya tidak makan durian karena ada kondisi situasi yang perlu kamu ketahui. Jadi dengan kata lain saya mual. Mual besar sehingga mualnya melebihi besar akhirnya jadi muak gitu loh. Dan akhirnya saya tidak menyentuh durian until now. Tapi kalau teman-teman bilang, kok lu bisa makan durian gak? Bisa. Kalau you kasih saya sini durian saya makan dengan alasan yang kuat. Why I mesti makan you punya durian. Kalau alasan yang gak kuat saya gak bakal makan itu durian. Jelas ya. Jadi kalau bilang saya gak bisa makan durian, bisa. Cuman saya belum mau makan durian sampai hari ini. Jelas ya, bisa dimengerti. Dan hal itu dimengerti oleh pasangan saya, Anne, dan dia memutuskan, oh gua juga suka durian juga, ya biasa aja, bukan fanatik, ya suka aja. Jadi dia mengambil keputusan untuk mengalah buat saya. Dan itu artinya adalah pengorbanan cinta. Terima kasih. Ya. Ya kan lebih enak begini ya. Tegang ya kan. Ya. Nah itu pengorbanan dari Anne kepada saya pada saat itu. Dan berarti harus ada dong kalau kita namanya jatuh cinta, kita benar-benar mau bangun cinta kedua belah pihak dong. Oke, Anne mengalah buat saya, terus apa yang harus saya perbuat? Juga terhadap apa yang disukai Anne. Ya, Anne gak suka orang gak on time. Dia suka orang on time. Saya kurang on time. Saya belajar untuk ngikutin speednya dia walaupun agak ngap. Ya, jadi kalau lari itu dia sprint, gitu loh. Nah, saya oke, santai aja, lari maraton ya. Yang penting nyampe gitu loh. Tapi kalau Ana kalau bisa lari 100 meter jarak pendek gitu loh. Nah, saya coba ikutin. Cuman saya bilang, boleh gak kamu jangan terlalu kencang sekali tapi supaya saya bisa ikutin speed kamu. Oke, dia mengalah juga. Oke, saya ikut. Dan lama-lama saya juga sudah mulai mengikuti gaya beliau. Nah, akhirnya ya udah kalau dia bilang jam segini harus datang. Oke. Walaupun namanya manusia ya tetap aja ya kadang-kadang ya. Dasarnya saya kurang on time, ya ada aja gitu beberapa poin saya kurang on time. Tapi ya itu pun tidak akan pernah bosan mendengar ya masukan yang dahsyat dari pasangan saya. Pak, ingat ya, jangan pernah begitu lagi. Wah, berarti saya salah. Ya, jadi kita pasangan tuh bangun cinta memang butuh waktu. Ya, dan itu akan melibatkan perasaan dan hati ya. Teman-teman harus mengerti. Ya, kadang-kadang ada pertengkaran di dalam situ. Ingat, pertengkaran bukan karena kita tidak cocok, tapi pertengkaran karena memang ada hal-hal yang harusnya kita samakan, kita komunikasikan sehingga hal itu tidak akan terjadi. Ya, nah cuman kita nggak komunikasi dengan benar nih kalau menurut saya. Kalau kita komunikasi dengan benar, otomatis pasti klop. Ya, kalau komunikasi nggak benar ya pasti akan ada masalah. Ya, nah dalam hal kita bicara jatuh cinta, bangun cinta, apa yang bisa terkait di dalam kekristenan? Di dalam kekristenan sendiri pun tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu cinta, sangat cinta banget tuh Tuhan. Ya, jelas bahwa apa? Kalau bukan dasarnya cinta, Tuhan Yesus nggak mungkin berkorban. Ngapain Tuhan berkorban buat manusia yang ciptaannya loh, ciptaannya pula lagi. Ngapain gitu loh? Buat apa? Ya, namun itu membuat kita belajar bahwa itu adalah bagaimana Tuhan memberi contoh kepada kita tentang membangun cinta. Gak akan bisa kita belajar arti membangun cinta kalau kita tidak mengerti konsep jatuh cintanya dulu. Kita baru mengerti jatuh cinta, baru kita bisa
masuk kepada bangun cinta. Dan bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam kehidupannya waktunya yang singkat di dunia, itu bagaimana dia jatuh cinta kepada manusia dan dia membangun cintanya. Seperti apa? Kapan momennya? Nah, kapan Tuhan jatuh cinta sama manusia? Ya, waktu dia turun ke dunia, tadi saya katakan. Waktu dia turun ke dunia, ya itu bukti bahwa dia mau merendahkan. Dia seperti tadi saya katakan, Ana berkorban untuk saya yang saya nggak suka makan durian. Sehingga sampai hari ini pernikahan kami sekitar 15 tahun pernikahan kami, dia benar-benar tidak makan durian. Karena pernah sekali sih ada sekali makan durian, saya ingat banget waktu itu. Dan itu pun dia makan di waktu kita lagi pergi keluar kota. Jadi saya keluar kota, dia di mana, dia makan durian. Kan dia tahu durian itu kalau dimakan kan ada bekasnya, benar gak sih? Jadi saya udah pernah bilang, kalau sampai masuk kamar ada bau durian, either you keluar atau I keluar. Nah, jadi dia ngerti banget, gak mungkin dia makan durian dan pulang ke rumah. Tapi kecuali kalau saya keluar kota, mungkin dia bisa kalau ada yang nawarin durian dia makan. Tapi itu jarang banget terjadi. Mungkin cuma 1 ke 2 kali itu dalam 15 tahun pernikahan. Artinya saya melihat ada pengorbanan yang dahsyat dari istri saya kepada saya atas apa yang saya tidak suka. Oke? Nah, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sendiri gimana? Kapan Tuhan itu mulai bangun cinta? Nah, Tuhan membangun cinta, dia membuktikan dengan cara dia menyelesaikan misinya di dunia sampai akhir. Setuju ya? Tuhan turun, lahir dalam bentuk bayi. Itu bentuk jatuh cintanya. Kenapa saya bilang? Nah, terkait dengan tadi statement di awal, tidak, kalau jatuh cinta tuh kurang melibatkan pemikirannya matang dan logika. Nah, secara logika pun sama. Tuhan lahir ke dunia melalui menjadi seorang bayi. Logikanya masuk gak? Enggak kalau menurut saya. Kenapa? Ngapain Tuhan yang megah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat harus turun jadi bayi? Kenapa dia gak bisa turun seperti cara dia naik? Betul? Pakai awan-awan bukan? Naiknya. Kenapa gak turun pakai awan juga? Jadi begitu turun udah jelas melalui awan, gak ada orang yang komplain, betul gak sih? Gak ada yang bilang itu bukan Tuhan. Karena udah pasti cuma Tuhan doang yang bisa turun pakai awan, nggak jatuh pula, betul nggak? Coba kalau kita nyungsep, betul kan? Ya, jadi kan kalau Tuhan turun dengan awan, udah pasti semua orang percaya. Nah ini yang menarik, Tuhan nggak turun pakai awan, Tuhan nggak turun pakai kereta kencananya yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu nggak turun dengan cara yang wah, tapi Tuhan turun dengan cara yang sangat sederhana. Dia lahir dari manusia, sehingga itu menunjukkan bahwa dia sangat apa yang dilakukannya seperti halnya yang ia inginkan kita lakukan juga. Logikanya sudah dibuang. Jadi manusia. Selanjutnya setelah jadi manusia, misi selanjutnya adalah menyelesaikan misinya dia, yaitu mati di kayu salib untuk penebusan. Nah, dia lakukan dengan cara hidupnya dia. Ya. Ya berpuasa, ya teman-teman bisa baca di firman bagaimana kisah Yesus dari kecil sampai Yesus disalibkan. Ya, itu dahsyatnya Tuhan kita. Nah, bentuk Yesus membangun cintanya adalah waktu dia menjalankan misinya terus. Dia memilih 12 muridnya, dia belajar memahami murid-muridnya yang mungkin dalam hal itu kalau pandangan saya agak konyol-konyol. Kenapa saya katakan konyol? Kalau saat itu saya bisa lihat guru saya atau misalnya saya kala itu mungkin ya melihat Yesus, waduh bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, masih makan 4.000, 5.000 orang. Kayaknya saya rasa itu tidak perlu lagi disangsikan bahwa dia Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Murid-murid Yesus masih bertanya-tanya. Bahkan Yesus mati pun dia masih bertanya-tanya. Yesus bangkit pun dia masih bertanya. Bahkan gak percaya, masih ada muridnya gak percaya. Tapi itu oke lah sebuah pembelajaran buat kita. Pun kalau Yesus itu hidup hari ini turun ke dunia dengan cara seperti itu kedua kalinya, saya yakin kok kita pun juga sama. Kita pun akan bertanya-tanya terus. Kita pun akan mencari-cari terus. Karena itulah sifat dasar manusia, mudah tidak percaya. Ya. Namun itu yang membuat saya belajar satu hal, bahwa Yesus itu real manusia. Ya, Tuhan secara logika nggak mungkin jadi manusia, tapi dia jadi manusia. Ya, dan dari mana kita tahu bahwa Yesus benar-benar manusia? Ya, tahu dari mana? Nah,
teman-teman bisa lihat di Markus 11 ayat 13 dan 14, ini contoh aja, tentang pohon ara. Ya, nanti bisa lihat juga Markus 14 ayat 34. Coba kita buka aja, lihat. Ini manusianya Yesus. Markus 11 ayat 13 dan 14. Kita lihat ya. Teman-teman perlu tahu, Yesus, teman-teman semua bilang Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Benar, tapi perlu teman-teman ketahui waktu dia di dunia, dia di dalam kemegahan kuasanya ada daging di dalamnya. Dan daging itu perlu teman-teman ketahui. Ya. Nah 13-14. Ini, saya baca. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Oke teman-teman? Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Aneh gak? Apa yang teman-teman dapatkan di sini? Apa yang teman-teman dapatkan di sini? Hah? Ada yang aneh? Yesus manusia. Kenapa? Loh, ini enggak perlu Tuhan. Apalagi dia Tuhan. Saya yang manusia tahu kalau lagi enggak musim pohon ara, ngapain nyari buah? Dia pasti enggak musim durian, enggak ada pohon durian. Tapi Yesus, apa Tuhan dia enggak tahu bahwa hari itu enggak musim buah ara? Tahu. Terus kenapa marah? Kan Yesus lagi lapar saat itu. Betul enggak? Lapar dia. Ya kan? Dia lapar. Dia lagi cari kali-kali aja nih ada buah mau dia makan. Dan kemanusiaannya tergerak waktu lihat nggak ada buah. Kesel dia. Nah karena dia Tuhan keluar perkataan jadi ya kan. Dia sumpahin itu pohon. Apa yang terjadi? Mati pohonnya nggak berbuah. Kalau teman-teman baca di Matius ada juga cerita ini tapi tidak dijelaskan tentang ini. Markus sangat lebih detail pada saat itu. Karena kasih tahu lagi itu gak musim. Masa Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Tapi secara kemanusiaannya, dia pun menyadari ada daging. Dan daging itu sulit sekali memang untuk dapat dikuasai. Oke, lihat yang, saya kasih beberapa contoh aja. Contoh yang selanjutnya di Markus 14, ayat yang 34. 14 ayat 34. Markus 14. Ya, ayat 34, jangan dibuka semua, yang 34 aja Bu, banyak banget. Markus 14, bukan Markus 14 ayat 34. Itu waktu Yesus, ya saya contohin aja, Yesus di Taman Getsemani, dia sempat berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jelas. Kalau Tuhan turun dan meninggalkan dagingnya, saat itu Tuhan murni Tuhan, dia gak bakalan takut, dia selon. Betul gak? Nah orang yang punya daging aja bisa selon. Tapi ini Tuhan. Tuhan yang hidup di dalam daging kala itu. Dia punya rasa sedih dan dia punya rasa takut dan dia bilang, kok rasanya mau mati ya? Coba bayangin yang Tuhan aja bisa ngerasain takut seperti itu. Apalagi kita yang mau dieksekusi mati. Betul gak? Kayak apa tuh rasanya? Saya sih gak berharap mikir ya. Teman-teman, inilah dagingnya Tuhan kita. Hidup gak dia? Hidup murni, dalam daging, dalam. Tapi apa yang menarik? Dia terus lakukan. Bahkan sampai di kayu salib, teman-teman bisa lihat di Markus 15 ayat 34. Ya. Markus 15 ayat 34. Tadi 14 ayat 34, ini 15 ayat 34. Dia berkata, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Tuhan tidak hidup dalam daging kala itu, dia mau disalib dia tinggal, ntar lagi gua kembali. Betul gak? Tapi apa? Dia takut. Dan dia bilang, kenapa?
Ini logikanya udah gak kepake. Yesus kala itu benar-benar udah gak, pikirannya udah kacau. Artinya pikirannya sebentar lagi udah mau mati. Dia di dalam ketakutan yang sangat dan dia udah gak bisa lagi menguasai dirinya. Kemanusiaannya saat itu dia benar-benar keluar. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu kok dia punya misi. Kenapa lagi masih nanya hal ini kepada bapaknya? Betul? Kok kenapa dia tanya gitu loh? Karena dia sadar. Dia manusia kala itu. Dan dia perlu untuk mengungkapkan dirinya sebagai manusia. Aduh, saya gak kuat nih gitu loh. Ya mungkin dalam ini dengan bahasanya Tuhan yang sangat elegan. Kenapa kau meninggalkan aku? Kalau gue bilang gue udah gak kuat nih. Cabut aja, cabut gitu loh. Tapi itu harus terjadi supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. So, teman-teman, wajar kalau kita berbuat dosa. Tapi sangat gak wajar kalau tahu udah buat salah, buat lagi. Gak apa-apa kalau hari ini saya buat kesalahan. Gak masalah kalau dalam hidup saya buat kelalaian. Mungkin yang berpasangan pernah buat salah dengan pasangannya. Mungkin yang menikah pernah buat salah juga dengan pasangannya. Mungkin dan lain sebagainya pernah berbuat hal yang tidak kita sukai dan sebagainya. Gak apa-apa, it's okay. Kenapa? Karena memang menjadi manusia itu tidak mudah. Daging itu kuat sekali. Yesus pun mengalami hal yang sama. Apalagi kita. Cuma kita harus belajar. Sampai pada akhirnya, at the end-nya adalah Tuhan selesaikan misinya, titik. Betul? Yang penting at the end, jangan sampai teman-teman jatuh di dalam dosa. Nggak apa-apa, kita pernah buat salah. Tapi yang penting balik, 7 kali orang benar jatuh, yang penting dia masih mau bangkit. Tuhan masih maafkan kok. Ya, jangan lama-lama jatuh cinta, langsung bangun cinta. Ya, jadi wajar bila memang kekristenan, ya, atau mengikuti teladan Yesus itu harus melalui proses. Jadi dalam hal ini kita lari kepada kekristenan. Proses pembangunan, ya teman-teman perlu tahu adalah proses pembangunan. Karena melalui proses membangun cinta bersama Yesus, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Ya, justru kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu karena adanya proses bangun cinta kita bersama Yesus. Nah, saya perlu garis bawahi. Orang seringkali dan teman-teman saya seringkali di tempat ini sering komplain masalah proses, betul gak? Ya, lari sedikit. Setuju? Ada yang bilang, aduh proses itu, aduh gue gak suka nih. Aduh proses, kapan ya? Kadang-kadang mungkin jadi bahan celaan buat kita semua. Mungkin sesama jemaat, sesama tentara, dan sesama jenderal Tuhan. Gue lagi di dalam proses nih. Terus kenapa kalau dalam proses? Seringkali mereka ngomong, aduh gue dalam proses nih. Kapan ya Tuhan keluarin gue? Halo? Ini ada kesalahan konsep yang menurut saya yang tidak teman-teman pahami. Dulu pun saya mengiyakan statement itu. Ya mungkin benar kita dalam proses. Berarti kalau dalam proses kita akan keluar. Teman-teman tahu nggak? Sampai mati kita nggak akan keluar dari proses itu. Saya harus ngomong apa adanya. Proses itu tidak akan pernah ada habisnya buat kita. Oleh karena itu saya setuju untuk mengatakan kepada teman-teman, jangan fokus dengan kata prosesnya. Karena kata proses itu membuat saya pun tertekan mendengarnya. Gue lagi diproses nih, waduh, dengarnya kayak gitu ya. Tapi kalau tadi kita bangun kembali kepada konsep jatuh cinta dan bangun cinta, saya lebih suka melihat sebagai kondisi adalah proses itu adalah bentuk daripada kita membangun cinta. Nah ini intinya sebenarnya. Proses itu adalah bentuk daripada kita membangun cinta. Di mana kita sedang membangun cinta kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita bangun cinta kita bersama Tuhan Yesus. Seperti saya bangun cinta saya kepada Ana. Mungkin gak saya bilang dalam apakah saya dengan Ana gak ada masalah? Ada. Waktu saya dalam masalah saya bilang, kapan saya keluar dari sini ya? Oh gampang kamu keluarnya, cerai aja. Gampang kan? Atau kamu apa saya mati duluan, beres udah. Apakah itu jalan keluar? Tidak. Bersama dengan Yesus pilihan kamu cuma satu. Keluar dari kekristenan, beres. Jadi gak ada rasa proses. Kamu gak merasa bahwa seolah-olah Tuhan proses kamu.
Tidak, itu konsep yang salah makanya saya bilang. Proses memang harus ada, tapi bukan fokus kepada kalimat kata prosesnya. Tapi fokus kepada membangun cintanya bersama Tuhan. Karena saya tahu saya lagi ikut di dalam kehidupan kekristenan. Dan ikut Yesus sebagai teladan role model saya. Berarti saya harus belajar menemukan makna membangun cinta bersama Yesus. Berarti saya menjalani hidup saya. Yang dikatakan orang proses itu yang membuat Anda enek dengan statementnya. Itu dengan kata yang saya buang dan saya ganti menjadi kata membangun cinta. Saya nggak melihat ada tekanan di balik kata membangun cinta. Justru saya menemukan bahwa saya yang harus terus menggebu-gebu, mencari tahu, mengeksplorasi yang tadi dia katakan di awal. Mengeksplorasi, apalagi yang belum saya ketahui tentang Tuhan. Apalagi yang perlu saya tahu supaya yang Tuhan suka, ya kan? Kan kita kan mempelainya. Saya pengen tuh Tuhan suka sama saya. Dan saya juga pengen lebih dalam lagi sama Tuhan. Gimana ya caranya? Saya cari tahu lagi. Jadi proses membangun cinta itu tidak sebentar. Membangun cinta yang teman-teman katakan proses itu gak akan ada habisnya. Dan jangan katakan kalau seolah-olah saya sudah ikut Tuhan, kenapa Tuhan tidak berbuat seperti ini? Emang lu udah kenal dia banget? Banyak kali orang sering salah kaprah tentang konsep itu. Karena sampai nanti kita kembali ketemu muka dengan Tuhan. Proses itu belum selesai. Semakin hari kamu dekat sama Tuhan, bukan karena besok Tuhan mau kasih sesuatu sama kita. Jangan Anda bekerja, jangan Anda melayani, jangan Anda berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena Anda berharap Tuhan akan penuhi kebutuhan kita. Nggak usah, Anda nggak buat seperti itu, Tuhan pasti penuhi. Enggak, yang kenal Tuhan Yesus juga ada kok hidup dengan baik, dipelihara. Kenapa harus capek berpikir yang sangat ribet gitu loh, teman-teman. Saya nggak harus menikah dengan Anda, tetap saya akan menikah dengan siapapun gitu mungkin. Tapi saya percaya inilah tulang rusuk saya. Ya saya harus menerima tulang rusuk saya dan saya jalani. Bentuk proses sampai nanti saya, entah dia apa saya dulu yang jalan ke Tuhan. Ya kamu harus jalani. Dan saya belajar mencari tahu dan terus sampai hari ini. Ya mungkin Bu Wite, ya Tante Wite, tadi WL kita dengan suaminya pun masih mencari tahu. Betul ya Bu ya? Dan masih ada hal-hal yang belum, gue baru tahu nih udah 50 tahun. Ada, pagi kami masih 40 tahun lebih. Ibaratnya banyak hal yang harus saya cari tahu tentang Anda. Dan saya harus belajar mengerti tentang Anda. Apa yang Anda suka dan Anda gak suka. Demikian juga waktu kita kepada Tuhan, banyak hal yang saya harus cari tahu tentang Tuhan. Jangan merasa cukup, jangan merasa, gue udah hebat. Yang ada terakhir adalah kesombongan. Kamu merasa udah paling hebat, paling mengerti dia. Tapi once kamu menghadapi proses, semua ujung-ujung yang menghadapi satu keadaan, tantangan, situasi, kondisi, kamu langsung down. Makanya tadi kan proses kondisi. Dikatakan di awal tadi tentang bangun cinta sendiri, ya. Itu kita harus menguasai daging dan hati untuk menyukai suatu objek. Objek itu kita katakan apa tadi? Objek itu tadi waktu kita menghadapi proses dan lain sebagainya. Saya harus menguasai daging saya, hati saya. Waktu saya tahu waktu hidup di dalam pernikahan kami, ada juga silih berganti hal-hal yang bisa membuat saya serong ke kiri atau serong ke kanan. Sebagai laki-laki saya harus menyadari, laki-laki itu mudah sekali jatuh. Dan kejatuhan yang pertama dimulai dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke, ya Anda jelaskan sendiri ya. Ya. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman, saya mau menghimbau teman-teman. Ya. Bersama dengan Tuhan, gak akan pernah ada namanya cukup. Kalau sampai Anda bilang, wah saya udah tahu nih konsep Tuhan. Hebat kalau yang tahu konsep Tuhan. Gak ada yang tahu. Terus. Dan waktu kita melayani dia,
kita terus dekat sama dia, Anda mulai baca firman, merenungkan firman siang dan malam, bukan serta-merta Anda jadi banyak tahu, tapi justru Anda jadi makin cinta. Orang yang berpikir makin dia baca, oh karena saya udah mengenal Tuhan lebih lama daripada orang itu, orang ini dan lain sebagainya. Itu orang merasa bahwa dirinya adalah sombong, tahu lebih banyak daripada orang lain. Sementara untuk kamu mengenal pribadi Tuhan lebih lama, bukan bicara apa yang kamu tahu. Karena bicara apa yang kamu tahu itu akan bicara kesombongan. Tapi bicara apa yang bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi bicara bagaimana dan apa yang saya mengerti dari pribadi Tuhan. Dengan lamanya saya bergaul dengan Tuhan, saya semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Dengan bergaul sama Tuhan, saya makin sadar saya harus berbuat apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya. Bukan karena lamanya saya jadi mengerti banyak hal dan saya merasa bahwa saya lebih hebat, tidak. Tapi justru saya jadi menyadari. Kesadaran itu timbul. Datang tiba-tiba di dalam hati saya. Sehingga saya semakin mencintai Tuhan. Apa yang layak, apa yang berkenan bagi Tuhan untuk saya perbuat, untuk kita perbuat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan gak mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita jadi makin tahu. Ya. Jadi jangan lihat prosesnya, tapi bicara mengenai bangun cintanya sama Tuhan. Bukan proses, prosesnya dibuang katanya, diganti menjadi satu kalimat bangun cinta dengan Yesus. Ya. Nah, lihat bagaimana kondisi bangun cinta. Maka kalau kita terus ya tadi ya, terus kita menyadari kalau waktu kita bangun cinta kita, kalau kita bangun cinta, itu timbul tadi yang saya katakan bahwa kita penasaran, terus penasaran. Orang bangun cinta tuh keluar yang ada adalah penasaran. Lebih dahsyat lagi, waktu kita sudah makin lebih dalam kepada Tuhan, dan kita bisa mampu melewati, kalau mungkin saya dan pasangan, hari-hari kami, apakah nggak ada tantangan? Ada. Apakah nggak ada problem? Ada. Problematika banyak banget. Tapi waktu kami berdua bersepakat, waktu kami berdua bersinergi, berkomunikasi, bagaimana melewati tantangan demi tantangan ini, mungkin waktu saya sendiri saya nggak kuat, mungkin kalau Anda sendiri nggak kuat. Tapi waktu Anda dan Anton melakukannya bersama-sama together, hand in hand, segala perkara dapat kami lalui. Dan pada saat sampai di satu titik, saya bisa lihat ke belakang, wah dahsyat. Berapa banyak persoalan, tantangan yang gak kepikiran untuk kita lewatin, kita bisa lewati. Setuju? Berapa banyak hal-hal yang gak mungkin, menjadi mungkin. Jelas ya? Nah mungkin kalau hari ini Anda masih belum memiliki pasangan, Anda terus bergaul, terus bergumul, terus cari tahu. Ada gak masalah? Iya berdua ada masalah, sendiri pun ada masalah. Seperti contoh, waktu masih dulu, masih jomblo misalnya, ya apa sih problem orang jomblo? Ya nggak punya pasangan, ya kan? Ya itu seperti itu kalau jomblo ya nggak ada pasangan ya. Ya berarti segala sesuatu dilakukan dengan sendiri. Nah sendiri yang namanya orang ya seperti saya dulu, saya tuh contoh pun dulu suka merokok. Orang nggak ada yang tahu saya ngerokok. Waktu kuliah, 20 tahun yang lalu, iya ya sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun, 22 tahun yang lalu saya masih merokok. Ya. Happy lah dengan itu. Ya. Nah berjalan waktu, makin bertumbuh kesadaran saya menyadari banyak hal, ternyata rokok itu mampu merugikan saya. Tapi balik lagi tadi, karena di konsep jatuh cinta ya, nah itu jatuh cinta, gak pakai logika, tapi gue kan suka. Gitu. Enjoy, enak, menikmati, ya bagaimana lagi jatuh cinta. Ya, karena dia belum mau keluar dari konsep itu, dia lagi belum masuk kepada konsep bangun cinta. Kalau dia bangun cinta dia sadar, kalau gua terus-terusan rokok, pertama duit juga pasti habis. Ya memang duitnya gak seberapa sih kalau kata orang ya cuma berapa puluh ribu lah. Iya tapi kalau coba lu hitung setahun duitnya lumayan juga lo bisa nyekolahin anak orang. Ya, nah itu satu. Kedua, kesehatan gue juga lama-kelamaan berkurang. Akan ada hal-hal yang bisa membahayakan hidup saya. Ya, merugikan saya juga. Nah, tapi kalau teman-teman berani melakukan itu dan melewati, teman-teman, apa sih yang menjadi masalah kita? Rokok,
pornografi. Dulunya suka marah-marah, sombong, angkuh, keras kepala, ya, hal kekhawatiran, ya, suka memanfaatkan orang lain dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin yang hari ini ada merasa tipe, saya pernah ketemu orang yang suka sakit mulu. Karena saya juga dulu pernah begitu, sakit melulu. Saya nggak ngerti, sakitnya di lambung. Dan saya mengimani, percaya bahwa saya asam lambung. Apalagi dokter mengatakan memang saya asam lambung akut. Namun saya bingung, pada saat saya makin mengenal Tuhan Yesus, mempercayakan hidup saya sama Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah lagi mengalami yang namanya asam lambung. Ada orang yang bilang, kebetulan lo kok, itu terserah. Tapi menurut saya, itu bukan kebetulan. Itu iman dan percaya saya. Bahwa bersama dengan Tuhan saya mampu melewati segala hal. Apa yang tadi masalah Anda? Saya gak bisa lepas dari rokok. Saya gak bisa lepas dari pornografi. Saya gak bisa lepas dari marah-marah. Saya gak bisa lepas dari ini, itu, dan lain sebagainya. Waktu kamu berani melakukan satu tindakan untuk bangun cinta bersama Tuhan. Masuk ke satu fase, yaitu kamu bangun cinta bersama dia. Cari tahu apa yang dia mau, apa yang dia gak mau. Tiba-tiba kamu lihat di belakang. Ih, gue bisa berhenti ngerokok ternyata ya. Sampai kemarin, saya ngomong apa adanya. Saya pergi ke satu tempat, tempat dengan saudara saya. Itu tempat enak banget buat ngerokok. Asli. Dan saya ketemu orang itu, orang yang suka ngerokok. Dan teman-teman perlu ketahui, rokok yang dia rokok, yang dia isap, itu rokok yang saya suka. Itu kemarin tuh, gila nih. Satu batang kayaknya asik juga dicoba. Toh gue udah lama gak pernah ngerokok kan, gitu loh. Itu tantangan loh teman-teman. Itu celah saya bilang. Saya bisa aja beli cuma satu kok, gak apa-apa, gak ada yang tahu, pulang juga Anda gak tahu. Tapi saat itu tuh, aduh, saya kembali lihat. Saya sudah sampai di fase yang ini. Masa saya cuma tuker, sejauh ini saya berjalan. Saya tuker dengan satu batang rokok. Come on Anton. Dalam hati saya tuh, hati kecil saya yang kuat itu bilang, come on lah. Udah sekian tahun lu gak ngerokok. Sekarang masa ngerokok. Sekian tahun lu bangun cinta lu sama Tuhan dan lu tahu bahwa itu banyak kerugian. Dan lu cuman segitu doang gitu loh. Wah itu abis makan, suasananya enak. Aduh bener-bener kalau ngerokok tuh asik banget ya pokoknya. Tapi gak tahu kenapa kemarin berantem luar biasa. Tapi itu juga saya sadari bahwa itu celah. Saya cuma bilang Tuhan tolong kuatkan saya. Beri saya kemampuan untuk melalui ini semua. Nah, saya percaya Tuhan hadir saat ini bersama saya dan saya gak akan lakukan itu. Dan sampai saya pulang, saya tetap tidak menyentuh itu. Walaupun akhirnya saudara saya merokok juga. Nah apa-apa, itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Buat saya yang terpenting adalah saya menang. Saya menang untuk mengambil keputusan, saya sudah di fase yang lebih tinggi daripada fase sebelumnya. Saya bukan lagi sedang jatuh cinta doang. Menjadi Kristen yang mula-mula yang wow di awal-awal semangat menyembah Tuhan, besok ketemu masalah langsung kendor. Begitu bukan? Ketemu masalah langsung turun. Waktu pertama-tama lihat tanda mujizat, wih haleluya puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Begitu ketemu masalah, masuk fase, diizinkan masuk fase yang kedua. Baru lihat, Tuhan kau di mana? Mana Tuhan? Gua udah mati-matian buat Tuhan. Begini doang Tuhan kasih gua. Komplain yang ada, komplain demi komplain keluar dari mulut Anda. Karena apa? Karena Anda belum sampai fase itu ternyata. Kalaupun sampai berarti Anda gagal di fase itu. Gak apa-apa, Anda boleh gagal. Bangun lagi, bangkit lagi. Kita fight lagi buat Tuhan. Bangun lagi, kejar lagi dengan pemikiran yang benar. Jangan cuma hanya mau terima yang baik-baiknya saja. Tapi prosesnya Anda gak mau lalui. Dengan Tuhan itu banyak hal yang akan teman-teman alami. Dan teman-teman akan lihat bagaimana penyertaannya itu dahsyat. Ya, oke pengendapannya ini aja. Pengendapan untuk semua itu adalah, jadi jatuh cinta dan bangun cinta adalah apa yang kita dapat kita pahami saat ini yaitu bila kita mampu membangun cinta bersama Tuhan. Kalau kita mampu membangun cinta dengan Tuhan, otomatis kamu pasti mampu membangun cinta dengan pasanganmu.
Oke, saya ulangin. Kalau kamu mampu membangun cinta dengan Tuhan, maka kamu akan mampu membangun cinta dengan pasanganmu, atau kamu mampu membangun cinta dengan sesamamu manusia. Jadi kalau kamu masih lihat orang lain suka menyakiti hati orang lain, berarti orang itu belum mampu. Nah, Anda nilai sendiri ya. Tapi kalau kamu sudah mengerti, ya, sudah mampu membangun cinta bersama dengan Tuhan, kamu kecil sekali kemungkinan untuk dapat menyakiti orang lain. Karena kamu tahu Tuhan gak bakal lakukan itu. Ini bukan masalah kita jadi munafik di depan orang lain, bukan. Ya, namun kita mau benar-benar hidup di jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan, dan Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Jadi kita gak bakal jalanin cara yang salah, tapi kita akan jalanin cara yang benar. Ya, kita belajar mengasihi sesama, berbuat baik untuk sesama. Walaupun hari ini kok saya gak senang sama dia, tapi tetap berbuat baik. Itu yang saya bingung dari istri, dan itu mungkin kelebihan istri saya. Saya masih kesel mungkin dengan orang itu, saya butuh waktu, nanti saya tipe orang seperti itu butuh waktu untuk bisa memaafkan orang itu, tapi saya harus bisa lakukan. Tapi kalau istri saya walaupun dia kesel dengan orang itu, ya dia tetap lakukan dan dia tetap bisa berkati orang itu dengan cara-cara yang nggak ngerti lah pokoknya. Walaupun orang lain akan bilang, alah itu paling munafik cici itu. Nggak apa-apa, nggak pusing. Karena memang dia nggak ada kayak gitu pikiran hati. Dia cuman, ya udah gue lakuin aja yang terbaik. Dia bilang. Ya pokoknya, walaupun dia nggak suka dia tetap lakukan. Kadang-kadang kami sempat bisa berperang mulut. Ya. Tahu aku nggak suka sama dia, tapi kamu kok pakai ini. Dia nggak pusing. Itu masalah kamu. Tapi aku tetap sama dia nggak ada masalah. Aku tetap mau mengasihi dia dengan cara-caranya dia. Ya udah. Nah itu saya belajar memahami dia. Ya, yang membedakan di luar dan di dalam Kristus adalah apa? Orang bilang katanya, oke, kok. Tapi kan di luar kalau saya nggak kenal Tuhan, ada aja tuh keluarga-keluarga yang baik-baik aja, betul nggak? Di luar ada yang nggak kenal Tuhan, wih anaknya luar biasa juga loh. Kenapa harus lu cerita mengenai Tuhan gitu loh? Maksudnya kenapa apakah hanya orang Kristen saja yang anak-anaknya luar biasa, di luar nggak ada nggak? Benar, di luar juga ada. Yang nggak kenal Tuhan, didik anak juga bagus. Tapi perbedaannya di mana? Ini perbedaannya. Perbedaannya adalah di kualitasnya. Yang pertama. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan sampai mengenal Tuhan, kita bicara kualitas. Artinya kalau kamu mengenal Tuhan, kamu pasti mengenal apa yang Tuhan mau dan Tuhan nggak mau. Memang di luar sana banyak yang baik-baik, tapi pertanyaan kan kamu tahu nggak sampai dalam? Apa kamu juga mengerti lihat sampai dalam? Enggak. Banyak yang terlihat baik juga, tapi bukan berarti orang di dalam Kristus juga bisa berbuat bisa berbuat jahat. Oh bisa menyakiti sama bisa. Tapi balik lagi, kalau kamu mengenal dengan banget Tuhan, dekat membangun cinta dengan Tuhan, otomatis kamu punya kualitas yang beda. Yang kedua, kamu akan punya pengharapan demi pengharapan bersama Tuhan. Di luar sana kelihatannya bagus, tapi banyak yang depresi tuh. Kok baik-baik aja, kayak kemarin Dani cerita ada ketemu temennya, orang itu baik-baik aja kok, orangnya gini, tiba-tiba katanya gantung diri. Nah berarti ada sesuatu, apa yang kamu lihat di luar tidak bisa kamu lihat. Menjadi satu tolak ukur, ternyata di dalamnya ada masalah, di luar dia baik-baik, di dalamnya ada masalah. Ya. Nah sementara kalau kita mengenal Tuhan, kita punya pengharapan demi pengharapan, dan pengharapan kita gak sia-sia sama Tuhan, amin. Yang ketiga, karakter kita berubah. Ini bedanya kita mengenal Tuhan. Karakter berubah. Kenapa? Yang tadi suka ngerokok. Ya, yang tadi suka marah-marah. Yang tadi sulit sekali dibilangin mau menangis sendiri. Sekarang dia mau mendengar. Dia lebih lembut hati. Ya sesuai dengan buah roh ya. Ada kelembutan, ada kemurahan hati. Dia mulai menerapkan itu. Semakin dia kenal Tuhan, semakin dia paham, semakin dia mudah dibentuk. Orang yang belum kenal Tuhan cuma bedanya susah dibentuk aja. Kalau yang sudah mengenal Tuhan mudah dibentuk, mau diajar, mau belajar. Ya, tapi kalau yang belum mengenal Tuhan itu wah luar biasa, dia paling benar deh pokoknya. Gak apa-apa juga, biarin aja. Mungkin dia pikir dia kenal Tuhan. Ya, nah pokoknya intinya orang kenal Tuhan itu mudah belajar, mau diajar dan mau belajar, mudah dibentuk. Dan yang keempat, kepastian yang tidak akan pernah sia-sia. Pasti bahwa kita percaya, kita waktu sampai garis finish, kamu pertahankan iman kamu. Kamu sampai kepada tempat yang terbaik, yaitu surga. Kamu jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Orang di sana berteriak, masih ada yang khawatir. Saya sampai di mana, nanti saya gimana, nanti kayak gini. Itu dan lain sebagainya. Teman-teman harus percaya. Saya lakukan bagian saya.
Tuhan akan berikan bagiannya kita kok. Pasti. Tapi jangan hidup karena niat mau bagiannya dulu. Tapi lakukan dulu apa yang perlu kamu ketahui. Jangan niat, karena jangan berpikir, jangan pernah punya konsep, saya lakukan ini supaya saya dapat itu. Saya memberi sekarang supaya saya diberi. Kamu gak usah lakukan itu. Kamu beri pasti dapat. Tapi itu udah benar. Ya. Cuma masalahnya, kamu jadi berkenan gak sama Tuhan? Bukan. Kamu gak akan jadi berkenan. Kamu hanya akan berkenan waktu kamu memberi tanpa berpikir ada kembali ke kamu. Kamu memberi karena kamu tahu kamu harus memberi. Karena orang itu butuh. Bukan karena saya kasih dia, karena saya lagi butuh yang ini. Berarti kamu lagi dagang sama Tuhan. Bargaining. I kasih dia, nanti you kasih I ya. Gitu, gak bisa. Tuhan gak begitu. Itu konsep yang salah. Kamu kasih karena kamu tahu orang itu butuh. Dan kamu kasih, waktu kamu kasih kamu lupa untuk berpikir bahwa saya akan dapat sesuatu. Gak usah dipikirin. Sebelum kamu kasih aja, Tuhan udah kasih. Jadi kalau yang kita kasih itu gak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah berharap gua mau kasih, gua akan dapat. Itu konsep yang salah. Ya, konsep yang benar adalah kamu kasih, kamu lupain semuanya. Karena sebelum kamu kasih, Tuhan sudah kasih. Dan apa yang menjadi kebutuhan kamu, dia pasti tahu dan dia akan kasih. Tanpa perlu kamu lakukan gitu. Ya, tapi ingat kalau kamu tahu bahwa orang itu perlu, bantu. Kasih, berikan. Tapi lupakan apa yang sudah kamu lakukan. Karena apa? Saat kamu lupakan, Tuhan berkati dengan caranya. Jangan kamu berpikir, Tuhan gue udah lakuin gini. Mana Tuhan? Ya itu gak benar. Ya, berarti kita lagi bargaining atau dagang sama Tuhan. Oke? Jadi jatuh cinta, bangun cinta. Yang mana jadi pilihan kita? Oh, jatuh dulu baru bangun, ya. Kalau jatuh harus bangun ya Stefani ya, itu pasti ya. Kalau kamu jatuh nggak bangun-bangun bahaya ya. Nah, ya. Tidak masalah seseorang jatuh cinta, namun ingatlah, yang terpenting di dalam hidup adalah bukan berapa kali jatuhnya, tapi berapa kali kamu bisa bangkit dan kamu mau membangun cinta kamu, terutama cinta bersama dengan Tuhan. Ya, itu saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Silakan WL Singer. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk firman yang boleh kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami mengerti. Satu hikmat, satu pengertian yang boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih mengenal pribadi Tuhan. Untuk kami makin mencintai Tuhan. Kami menyadari apa yang kau inginkan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan apa yang berkenan di matamu untuk kami perbuat Tuhan. Sehingga kami benar-benar berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan ampuni kami. Kalau manakala kami berpikir dengan cara kami yang salah. Berpikir dengan konsep yang salah. Saat ini Tuhan bukan berapa kali kami jatuh. Namun kami mau kembali bangkit. Dan bagaimana kami bangkit dan setelah kami bangkit itu yang terpenting Tuhan. Bagaimana kami menyingkapi dan memaknai kebangkitan daripada kejatuhan kami. Untuk kami melangkah. Untuk kami tetap mampu percaya dan berpengharapan kepada Engkau. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tantangan. Terima kasih untuk problem, masalah, atau hal-hal yang mungkin pernah menyesakkan hati kami. Terkadang membuat kami berlutut, menangis, berteriak. Kami menyadari Tuhan bahwa hanya itu cara Tuhan untuk mengajar dan mendidik kami. Pil yang kami katakan pahit, namun pil itu baik buat kami. Problem, masalah yang kami pikir itu sulit dan membuat kami jatuh Tuhan. Ternyata itu sangat baik dalam hidup kami. Dan saat kami bangkit, saat kami kembali pegang tangan Tuhan, dan kami menengok ke belakang, berapa banyak hal peristiwa boleh kami lalui dalam musim kehidupan kami yang sudah kami lewati. Bahwa tidak satu
pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tidak sekali-kali pun Kau tinggalkan kami. Di saat kami berteriak, Tuhan Kau di mana? Kenapa seperti ini Tuhan? Sesungguhnya Engkau tidak jauh, justru Engkau saat itu memegang tangan kami. Saat itu Engkau sedang mengajar kami. Justru di dalam kesulitan kami, itulah kami belajar Tuhan. Saat ini kami sakit Tuhan. Saat ini keuangan kami digoncang Tuhan. Saat ini keluarga kami digoncang Tuhan. Justru bukan Tuhan keluarkan kami. Justru adalah Tuhan. Apa yang mau Engkau? Kami belajar sesuatu dari semua hal ini. Ya Tuhan, kami mau belajar. Apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami? Sehingga kami semakin mengerti pribadi Tuhan. Semakin menyadari kesalahan kami. Semakin hari makin mencintai Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kami mensaksikan dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Semua boleh ada dalam kehidupan kami. Karena penyertaan-Mu yang dahsyat. Dan biarlah Tuhan sampai pada kesudahannya. Kami tetap boleh menyelesaikan perjalanan kami. Misi kami seperti layaknya Engkau. Sampai dengan garis finish. Dan saat sampai kami bertemu muka denganmu Tuhan. Dan itu akan menjadi pertemuan yang terindah dan hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar. Kami sudah mendengar. Dan biarlah segala hal yang baik. Boleh kami simpan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan manakala kami Tuhan menghadapi satu problematika dan persoalan. Kami ingat kembali bahwa Tuhan pernah mengajarkan kepada kami. Sehingga kami tidak merasa bahwa kami sendiri, tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.